الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-14 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1446 Hijriah, kita masih melanjutkan pembahasan masalah yang kedua dari bab yang keempat terkait dengan kadar kewajiban zakat pada bahimatul an'am atau binatang-binatang ternak, ya, terkait dengan unta, sapi, dan kambing. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu kadar kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan pada unta. Ya. Ketika seseorang memiliki unta dan sudah memenuhi 4 syarat kewajiban zakat, sudah sampai nisab, sudah berlalu 1 haul, kemudian ya, secara pakan dia mendapatkan makanan, ya, dari rerumputan yang Allah tumbuhkan tanpa ada biaya yang dikeluarkan. Demikian pula bukan hewan yang digunakan untuk dipekerjakan. Maka syariat telah menetapkan ya kadar kewajiban zakatnya. Di kesempatan malam hari ini kita masuk poin yang kedua terkait dengan sapi. Ya, terkait dengan sapi. Berapa kewajiban zakat sapi yang harus kita keluarkan ketika kita memiliki ya peternakan sapi dan memenuhi 4 syarat di atas. Fadhal iqra. Ats-tsani qadrul wajibi fil baqari. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال المؤلف حفظهم الله الثاني قدر الواجب في البقر يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع وهو ما تم له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه وفي 40 إلى 59 مسنة وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان وفي 60 إلى 69 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة وهكذا مهما بلغت وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. طيب. Jadwal. Nah, jazakallahu khairan wa baraka fi. Iya, poin yang kedua tentang kadar kewajiban zakat yang harus dikeluarkan pada sapi. Qadrul wajibi fil baqari. Kata penulis, yajibu fi 30 baqaratan ila 39 tabi'un. Kewajiban bagi seseorang yang memiliki 30 ekor sapi, ya, sampai dengan 39 ekor sapi, maka zakat yang harus dia keluarkan adalah seekor tabi'. Ya, seekor tabi'. Apa itu tabi'? Kata penulis, wa huwa ma tamma lahu sanatun. Yaitu sapi atau anak sapi, ya, jantan, anak sapi jantan yang usianya genap 1 tahun, sempurna 1 tahun, masuk tahun yang kedua, itu namanya tabi'. Ya, ketika seseorang punya 30 ekor sapi sampai dengan 39. Artinya kalau nggak sampai 30 maka nggak ada zakatnya. Ya, kalau cuma punya 29 ekor sapi, ya 28, maka nggak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau sampai 30, maka ini batasan minimal. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat sapi ketika dia punya 30 ekor sapi. Ya. Kurang daripada 30 ekor sapi maka belum terkena kewajiban. Karena belum sampai apa? Belum sampai nisabnya. Ya. Dia keluarkan ya seekor tabi'. Tabi' itu ya sapi jantan yang sudah genap 1 tahun. Sudah sempurna 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Wa summiya bidzalik li'annahu yatba'u ummahu. Ya, sapi jantan yang berusia 1 tahun dikatakan tabi' karena dia masih ya ikut kepada indukannya. Ya, kemana ibunya pergi, dia ikut. Dari kata tabi'a yatba'u, mengikuti. Ya, dinamakan tabi' ya karena dia masih ikut bersama indukannya. Wa fi 40 ila 59 musinnatun. Bagi seseorang yang memiliki 40 ekor sapi, ya, sampai dengan 59, dari 40 sampai 59 ekor sapi, maka kewajiban zakat yang harus dia keluarkan adalah seekor musinnah. Musinnatun. Apa itu musinnah? Wahiyya ma tamma laha sanatani. Yaitu sapi betina yang genap berusia 2 tahun. Ya sudah sempurna 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Itu namanya musinnah. Sapi betina. Ya.
yang sudah genap berusia 2 tahun, ya, dan masuk tahun yang ketiga. Wa summiyat bidzalika li'annaha tala'at laha asnan. Ya, sapi yang berusia 2 tahun dikatakan musinnun atau musinnatun karena biasanya ya pada usia itulah sudah mulai tampak gigi mereka. Ya, dari kata sinnun. Sinnun artinya apa? Artinya gigi. Ya, sinnun artinya gigi. Ya. Sapi yang berusia 2 tahun dikatakan musinnun atau musinnatun karena biasanya ya mereka tumbuh gigi pada usia 2 tahun tersebut. Ya. Jadi kalau seseorang punya sapi sebanyak 40 sampai dengan 59, maka dia harus mengeluarkan musinnah. Ya. Seekor sapi betina yang genap usianya 2 tahun. Ya, atau lebih. Wa fi sittina ila tis'in wa sittina tabi'ani. Kalau seseorang memiliki 60 ekor sapi, sitin, ya, sampai 69, tis'in wa sitin. Dari 60 sampai 69, maka kewajiban zakat yang harus dia keluarkan adalah tabi'ani. 2 ekor tabi'. Tabi' tadi apa? Sapi jantan yang usianya genap 1 tahun. Masuk tahun yang kedua. Ya. Dia keluarkan 2 tabi'. Kalau dia punya 60 ekor sapi sampai 69. Dia keluarkan 2 ekor ya anak sapi jantan yang usianya genap 1 tahun. Ya. Thumma fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnatun wa hakadha mahma balagat. Kemudian setelah ya sampai pada 69, ya sampai pada batasan 69. Kemudian cara menghitungnya di setiap kelipatan 30 ya dia mengeluarkan seekor tabi'. Di setiap kelipatan ya 30 dia mengeluarkan seekor tabi', dan di setiap kelipatan 40 maka dia mengeluarkan seekor musinnah. Ya. Seperti itu cara menghitungnya. Ya, lebih dari yakni 69 ya, 70 ke atas, maka cara menghitungnya kelipatan 30. Ya setiap 30 maka dia keluarkan tabi'. Kalau kelipatan 40 maka dia mengeluarkan musinnah. Ya, dia keluarkan musinnah. Kalau seseorang dia punya 70 ekor sapi. Ya. Punya 70 ekor sapi. Ya. Berarti apa yang dia keluarkan? 70 ekor sapi. Ada khilaf di antara jamaah ini. Ada yang bilang 3 tabi, ada yang bilang 2 tabi. Ya. Ingat, kaidahnya ya sampai batas 69, ya 60 sampai 69, maka seseorang mengeluarkan 2 tabi'. Lebih dari itu, ya, maka dihitung per 30 atau per 40. Ya. Setiap 30 maka seekor tabi', dan setiap 40 maka seekor musinnah. Kalau seseorang punya 40 ekor sapi, berarti berapa? Ya. Berarti 1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah. Ya, paham? Karena bisa dipecah jadi 2. Ya, bisa 30 plus 40. Ya, maka 30 yang dia keluarkan apa? Tabi'. Kalau 40 dia keluarkan musinnah. Paham? Kalau seseorang punya 80 ekor sapi, apa dia keluarkan? 2 ekor musinnah. Ya, 2 ekor
musinnah. Ya. Kalau seseorang punya 90 ekor sapi, 3 ekor tabi' dia keluarkan. Ya, 3 ekor tabi'. Karena setiap kelipatan 30, 1 ekor tabi'. Kalau dia punya 90 berarti 3 ekor tabi'. Ya. Kalau seseorang punya 100 ekor sapi, berapa dia keluarkan? Ah? Iya, 2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah. Paham? Ya, 30 plus 40. Ya, masing-masing 30, 1 ekor tabi'. Ya, berarti pada kelipatan 30 dia keluarkan 2 ekor tabi', kemudian sisanya 40 dia keluarkan apa? Musinnah. Paham ya? Iya. Nah, di situ ada tabel ya untuk memudahkan antum mengetahui cara menghitung zakat pada sapi. Ketika seseorang memiliki yakni 1 ekor sapi sampai 29 ekor sapi, berapa zakatnya? Belum terkena kewajiban zakat. Ya, karena belum memenuhi syarat wajib zakat, yaitu bulughun nisab. Ya, kalau seseorang sudah memiliki 30 ekor sapi sampai dengan batasan 39 ekor sapi, berapa zakatnya? 1 ekor tabi'. Ya. Kalau seseorang mempunyai 40 ekor sapi sampai 59, apa yang dikeluarkan? 1 ekor musinnah. Ya, 1 ekor musinnah. Ya, ketika seseorang memiliki 60 sampai 69, maka dia keluarkan 2 ekor tabi'. Ya, 2 ekor tabi'. Ketika seseorang memiliki ya 70 ekor sapi ya atau lebih, maka dihitung per 30 dan per 40. Ya, setiap 30 ekor sapi maka kena 1 tabi', dan setiap 40 ekor sapi kena 1 musinnah. Ya, kena 1 musinnah. Allahu a'lam. Ya. Taib. Poin yang ketiga. Sapi gampang insyaallah ya. Ya, antum kalau punya sapi insyaallah enggak bingung lagi, ya. Cara ngitungnya apa enggak bingung, ya. Tinggal dilihat per 30 dan per 40-nya berapa. Ya, berapa kali. Fadhal, iqra. Poin yang ketiga, qadrul wajib fil ghanam. الثالث قدر الواجب في الغنم ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاة وفي 121 إلى 200 شاتان ففي 201 إلى 300 ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, poin yang ketiga terkait dengan kadar kewajiban zakat pada kambing. Ya, ketika seseorang beternak kambing, ya, maka berapa zakat kambing yang harus dia keluarkan? Ketika memenuhi 4 syarat, ya, yang kita sebutkan di awal. Kata penulis, wa yajib fi 40 minal ghanami ila 120 syatun. Kewajiban pada 40 ekor kambing, ya, seseorang yang memiliki 40 ekor kambing
sampai batas 120 ekor kambing, ya, maka dia wajib mengeluarkan seekor kambing. Ya, seekor kambing. Jadi batasan minimal nisab untuk kambing berapa ekor? Berapa ekor? 40. Ya, 40. Kalau unta berapa? Kalau unta 5. Kalau sapi 30. Ya, kalau kambing 40. Ya, kalau kambing batasan minimalnya 40 ekor. Ketika seseorang memiliki 40 ekor kambing sampai batasan 120 ekor, maka zakat yang wajib dia keluarkan adalah seekor syah. Dan syah ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya. Yang dimaksud dengan syah apa? Kalau dia domba, maka minimal usia berapa? 1 tahun. Tapi kalau dia kambing, ya minimal usia berapa? 2 tahun. Ya, beda antara domba dengan kambing. Ya, kambing kacang maksudnya ya. Ya, kalau domba boleh. Ya, batasan usia 1 tahun digunakan untuk zakat. Tapi kalau yang kita keluarkan adalah kambing, ini kambing kacang, ya maka batasan usia minimalnya musinnah 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya. Jadi hanya sepersekian persen. Ya. Kita punya 100 kambing. Berapa ekor kambing kita keluarkan? Hanya 1 ekor. Ya, hanya satu ekor. Ya. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Ya, karena kita nggak punya, ya ringan. Ya. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina ila mi'ataini syatani. Ketika seseorang memiliki 121 sampai dengan batasan 200 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor kambing, maka yang wajib dia keluarkan adalah 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Ya. Wa fi mi'ataini wa wahidatin ila 300 thalathu syiyahin. Kemudian ketika seseorang memiliki 201 ekor kambing, dari 201 ekor kambing sampai dengan batasan 300 ekor kambing, yang dia keluarkan berapa? 3 ekor kambing. Ya, 3 ekor kambing. Thumma tastaqirrul faridatu fiha ba'da hadzal miqdar fayakunu fi kulli mi'atin syatun mahma balagat. Kemudian setelah itu maka kelipatan 100. Ya, kelipatan 100. Ketika seseorang punya 300 ekor kambing, berapa dia keluarkan? 3 ekor kambing. Seseorang punya 399, berapa dia keluarkan? 399. Berapa dia keluarkan? 3. Ya. Kecuali dia punya 400. Ya, baru dia keluarkan apa? 4 ekor. Ya. Seseorang punya 5.000 ekor kambing. Berapa dia keluarkan? Ah? Ya, 50. Ya. Tinggal per 100. Ya, per 100 seekor kambing. Ya. Per 100 seekor kambing. Ya, seseorang punya, ya, ini ternak kambing sebanyak 10.000 kambing. Ya, 10.000 kambing. Ya. Berapa zakat yang dia keluarkan? 100 ekor kambing. Ya. Dari 10.000 yang dia miliki hanya dikurangi 100. Sisanya berapa? 9.900. Ya. Kayak enggak berkurang. Ya. Kayak tidak berkurang. Ya. Jadi batasan minimal untuk kambing adalah 40. Ya. Sampai batasan 120 maka seekor kambing. Kemudian 121
sampai dengan batasan 200 2 ekor kambing. Kemudian 201 sampai batasan 300 3 ekor kambing. Kemudian setelahnya kelipatan 100. Ya, setiap 100 ekor kambing maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Ya. Wa dzalika lima jaa fi hadits Anas fi kitab as-sadaqah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik di dalam kitab as-sadaqah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan di dalamnya wa fi sadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 wa mi'atin syatun. Terkait dengan kewajiban zakat kambing, sadaqatil ghanam ay zakatul ghanam, terkait dengan zakat kambing, ya, fi saimatiha, ketika kambing tersebut kambing yang sifatnya saimah, yakni dia digembalakan di padang rumput, ya, tanpa ada biaya, ya. Idza kanat 40 ila 20 wa mi'atin syatun. Kalau jumlah kambing tersebut sejumlah 40 sampai dengan 120 ekor, maka kewajiban zakatnya seekor kambing. Ya, dari 40 sampai 120. Fa idza zadat ala 120 ila 200 syatani. Kalau seandainya lebih dari 120, 121, 125, 127, 150, 160 sampai batasan 200, ya, 121 sampai 200, maka kewajiban zakatnya 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3. Ketika jumlah kambing itu lebih dari 200, 201 dan setelahnya sampai bilangan 300, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun. Ketika lebih dari 300 ekor kambing, maka berlaku kelipatan 100. Setiap 100, ya, wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Wallahu a'lam. Faham jemaah? Insyaallah gampang, ya. Jadi berlaku kelipatan 100, ya. Berlaku kelipatan 100 untuk kambing. Ya, yang paling penting adalah batas minimal. Antum tahu 40 ekor sampai 120 ini masih 1. Ya. Kalau sudah lebih dari 120, 121 sampai 200, maka terkena berapa? 2 ekor kambing. Ya. Dari 201 sampai 300, 3 ekor. Dan seterusnya. Ya. Berlaku berkelipatan 100. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, masalah yang ketiga, fi sifatil wajib, yakni sifat pada zakat yang wajib diambil, ya, baik berupa unta ataupun sapi ataupun kambing yang wajib diambil, ya. Ketika seorang petugas mengambil harta zakat, maka apa yang harus diambil dari harta tersebut? Apa sifatnya? Fadhal iqra al-mas'alah tsalitsah. Al-mas'alatu tsalitsah fi sifatil wajib. وزن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال
la min khiyarihi wala min syararihi min syirarihi wala min syirarihi fayajibu 'ala as-sa'i mura'atal al-sunni mura'atus sinni fayajibu 'ala as-sa'i mura'atus sinni al-wajibati idh la yujzi'u la yujzi'u aqallu minha li'anna idrara li'annahu idrarun bil fuqara'i wa la ya'khudhu a'la minha li'annahu ijhafun bil aghniya'i wa la ya'khudhu al maridata wal ma'ibata wal kabiratal harimata li'annaha la tanfa'ul faqira wa bil muqabili la ya'khudhu al akulata wa hiya as-saminatu al mu'addatu lil akli walad rubba wa hiya allati turabbi waladaha walal makhidi wa hiya al hamil walal fahli al muaddi lidirabi wala harzatil mali وهي خيارها التي تحرزها العين لأنها من كرائم الأموال وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان قل لقومك إنا ندعو لكم الربا والماخض وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثنية وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. Baik, hasan. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya, masalah terakhir yang kita bahas di malam hari ini. Masalah yang ketiga terkait dengan sifat hewan yang diambil oleh petugas zakat dari sahibul mal dari sahib al-mal kambing yang diambil untuk zakat, sapi yang diambil untuk zakat, unta yang diambil untuk zakat, bagaimana, apa kriterianya, bagaimana sifatnya. Kata penulis, wazan al-islamu bi tashri'ihi al-adil bainal masalihi lil fuqara'i wal aghniya. Islam dengan syariatnya yang adil berusaha untuk menimbang berusaha untuk menimbang secara adil kemaslahatan dua belah pihak baik orang-orang fakir ataupun orang-orang kaya. Islam memberikan timbangan yang adil di dalam pensyariatan zakat ini. Baik dari sisi fuqara ataupun dari sisi aghnia, dari sisi orang-orang fakir yang menerima zakat ataupun dari sisi orang-orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Fanadaba ila akhdhil faqiri huquqahu kamilatan. Maka Islam menganjurkan agar bagaimana orang-orang fakir tersebut mengambil hak mereka secara sempurna tanpa dikurangi, tanpa dizalimi, ghaira manqusatin, dengan tanpa dikurangi. Wa nadaba ila mura'ati huquqil aghniya'i fi amwalihim. Sebagaimana Islam memerintahkan untuk memperhatikan hak-hak orang kaya terhadap harta-harta mereka.
jangan sampai dizalimi. Orang fakir jangan dizalimi, ya. Orang kaya jangan dizalimi. Maka Islam menetapkan timbangan yang sangat adil, ya, dalam menetapkan kewajiban zakat. Walidzalik, oleh karenanya haddadal wajiba fi zakah bi an yakuna min wasatil mal la min khiyarihi wala min syirarihi. Oleh karenanya dalam masalah zakat, ya, Islam menetapkan kewajiban harta yang diambil itu dari harta yang sifatnya pertengahan, bukan yang paling baik, bukan pula yang paling buruk, ya, tapi diambil dari harta yang sifatnya pertengahan, wasat, ya, wasatun, harta yang sifatnya pertengahan, bukan harta yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang, bukan pula harta yang paling jelek, tapi diambil yang sifatnya pertengahan. Fayajibu 'ala as-sa'i mura'atu sinnil wajibah. Maka as-sa'i, sa'i di sini artinya amil zakat, namanya sa'i. Ya, pihak yang diperintahkan atau ditugaskan oleh pemerintah kaum muslimin untuk mengumpulkan harta zakat itu namanya sa'i. Ya, namanya as-sa'i atau al-amil, bahasa katanya amil. Ya. Maka orang yang diberikan kewenangan mengambil harta zakat secara khusus terkait dengan zakat peternakan, dia wajib memperhatikan batasan umur, jangan asal ngambil. Ya. Dia harus tahu umur binatang yang dia ambil tersebut. Kalau unta ya berapa tahun minimalnya, kalau sapi berapa tahun minimalnya, ya kalau kambing berapa tahun minimalnya, jangan asal ambil. Ya. Maka harus faqih, harus faham. Ya, petugas zakat harus faham. Idla yujzi aqallu minha, karena kalau seandainya umurnya kurang, tidak mencukupi, tidak sah. Ya. Ketika seseorang yakni mengeluarkan zakat kambing, ya, tapi yang dia keluarkan kambing usianya 5 bulan, ya, maka tidak sah, ya, karena syariat telah menetapkan batasan usia minimal berapa, yakni tahun usia binatang tersebut, ya, nggak boleh kurang. Kalau kurang maka tidak sah. Li'annahu idrarun bil fuqara, karena kalau seandainya kurang dari batasan usia yang ditetapkan oleh syariat, akan memudaratkan orang-orang fakir. Ya, akan menzalimi orang-orang fakir. Wala ya'khudhu a'la minha li'annahu ijhafun bil aghniya. Tidak pula mengambil, ya, hewan-hewan yang di atas ketetapan syariat. Ya. Karena bisa menzalimi orang-orang kaya, maka diambil dari yang pertengahan. Ya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka petugas ini amil zakat harus tahu ya kriteria umur, ya, pada binatang-binatang yang wajib untuk dizakati, agar dia nggak salah ngambil, ya, tidak salah mengambil. Wala ya'khudhul maridata wal ma'ibata wal kabiratal harimata. Demikian pula ya petugas zakat tidak boleh dia mengambil dari harta zakat itu hewan yang sakit, ya, hewan yang sakit, flu kambing, ya, atau flu onta, ya, lagi sakit, ya, nggak boleh diambil buat apa, buat zakat. Demikian pula hewan yang cacat, yang ada aibnya, seperti kakinya pincang, ya, maka ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai zakat. Atau hewan yang ya sudah sangat renta, al-kabirah al-harimah, hewan yang sudah sangat renta, sudah nggak ada sumsumnya, ya, akhirnya makan dagingnya apa, alot, keras, ya, karena sudah apa, sangat tua, renta, ya, bisa gigi copot, ya, makan dagingnya itu, ya, karena saking tuanya udah nggak ada sumsumnya lagi,
Ya. Li'annaha la tanfa'ul faqir. Karena ya hewan yang sakit, hewan yang cacat, hewan yang ya sudah tua, yaitu tidak lagi bermanfaat bagi orang-orang fakir. Wabil muqabil la ya'khudul akula wa hiya saminatul mu'addatu lil akli wala rubba wa hiya allati turabbi waladaha. Ya. Demikian pula sebaliknya. Sebagaimana enggak boleh ngambil hewan yang sakit, yang cacat, yang sudah tua, ya, tidak boleh pula mengambil hewan yang memang sudah disiapkan oleh pemiliknya untuk dimakan, digemukkan, ya. Karena memang apa disiapkan untuk dimakan. Jangan itu punya pemiliknya, kesayangan pemiliknya, jangan diambil. Ya, cari yang lain. Ya, cari yang lain. Jangan dia mengambil ya hewan yang akula, ai samin, hewan yang gemuk. Ya. Jangan cari yang paling kurus, jangan ngambil yang paling gemuk. Ya, kecuali kalau yang punya ridho mengizinkan, ya enggak ada masalah. Wala rubba, demikian pula jangan dia mengambil rubba. Rubba itu kata penulis wahiyallati turabbi waladaha, yakni indukan yang masih ya mengasuh anaknya, ya masih apa? Membesarkan anaknya, jangan diambil. Ya, jangan diambil. Ya. Walal makhidha, demikian pula jangan mengambil yakni binatang yang sedang hamil. Ya, ketika mengambil zakat jangan mengambil dari hewan yang hamil. Walal fahla al mu'adda lidh-dhiram. Ya. Kata penulis, dan jangan pula mengambil pejantan yang memang disiapkan untuk kawin. Ya. Namanya fahl. Ya, pejantan yang memang disiapkan apa untuk kawin. Yaitu jangan diambil. Ya. Ini dia punya bibit unggul, ya, maka jangan diambil. Wal harazatil mal wa hiya khiyaruha allati tahruzuhal ain. Demikian pula harta-harta terbaik, ya, yang memang disukai oleh pemiliknya, jangan diambil. Li'annaha min karaimil amwal, karena itu termasuk dari karaimul amwal. Ya, harta yang memang disukai oleh pemiliknya. Wa akhdhuha idrarun bil ghani, karena mengambil harta kesayangan akan memudaratkan orang yang kaya tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dari hadis Ibnu Abbas ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya, Nabi perintahkan Mu'adz untuk mengambil harta sedekah dari penduduk Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inhum ata'uka lidzalik," kalau seandainya mereka taat kepada engkau wahai Mu'adz, mau membayarkan zakat harta mereka, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka jangan kamu mengambil harta kesayangan mereka. Ya. Jangan ambil harta zakat dari harta yang paling mereka cintai, jangan. Ya, tapi ambil dari yang pertengahan. Jangan yang paling jelek, jangan yang paling bagus. Kalau yang paling jelek memudaratkan orang-orang fakir. Kalau yang paling bagus memudaratkan orang-orang kaya. Tapi ambil yang pertengahan. Ya, ambil yang pertengahan. Walima ruwiya an Umar annahu qala li amilihi Sufyan, dan berdasarkan athar dari Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, Umar berkata kepada petugas zakatnya, yaitu sahabat yang mulia Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu wa ardhah, dan athar ini dibawakan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Umar berkata, "Qul liqaumik," katakan kepada kaum wahai Sufyan, "Inna nada'u lakumur rubbah," ya, kita tinggalkan untuk kalian rubbah, yakni apa? Binatang yang memang dia mengasuh anaknya, indukan yang mengasuh anaknya, enggak kita ambil. Kita biarkan untuk kalian. Wal makhid, demikian pula binatang yang sedang hamil, enggak kita ambil. Wa dzatil lahmi, atau binatang yang sangat gemuk, enggak kita ambil. Wa fahlil ghanam, atau pejantan, ya, kambing
yang disiapkan untuk ya kawin. Wa na'khudhul jadha'a wath-thaniyah, yang kita ambil hanya jadha' dan thaniyah. Ya, kambing yang usianya setahun ya atau domba yang usianya setahun atau kambing yang usianya 2 tahun. Yang kita ambil hanya itu. Ya, tidak lebih daripada itu. Wa dzalika wasatun bainana wa bainakum fil mal. Dan yakni binatang tersebut yang usianya setahun 2 tahun itulah pertengahan ya antara kita dengan kalian. Pertengahan antara orang-orang fakir dengan orang-orang kaya. Ya, ini menunjukkan keadilan syariat Islam. Ya, Islam tidak ingin mendolimi orang-orang fakir, tidak pula mendolimi orang-orang kaya pada harta-harta mereka. Ya. Wallahu alam. Insyaallah kita bahas masalah yang keempat di pertemuan yang akan datang. Silakan adzan terlebih dahulu. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.